Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bersama lagi dengan Pak Tri, kita akan belajar untuk pengurangan bilangan bulat ya. Jika kemarin kita belajar tentang penjumlahan, sekarang kita belajar ke pengurangan. Nah, pengurangan bilangan bulat. Nah, kita belajar ke pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk pengurangan bilangan bulat itu juga ada polanya, pola yang harus kita ketahui. Nah, pola yang pertama ya, positif dikurangi positif ya. Nah, pola yang pertama seperti ini. 9 dikurangi 4. Nah, ini 9-nya positif, 4-nya juga positif. Nah, ini sangat mudah ya, mungkin pola yang sudah sering anak-anak eh, kerjakan di soal-soal matematika, tetapi itu juga bagian dari bilangan bulat. Nah, 9 ini positif, 4 ini positif, jadi jawabannya nanti jelas positif, dan yang depan itu angkanya besar. Jadi jawabannya 5 ya. Nah, selanjutnya pola yang kedua seperti ini, 4 dikurangi 9. Nah, ini positif semua, 4-nya positif, 9-nya juga positif. Nah, apakah jawabannya sama 5? Nah, kalau seperti ini beda. Nah, kenapa beda? Kita lihat angka yang depan kan 4. Angka yang belakang 9. Angka depan lebih kecil daripada angka belakangnya. Nah, kalau seperti ini kan tidak bisa dikurangi, 4 kurangi 9 kan nggak bisa. Nah, lalu bagaimana? Ini kita balik. 9 dikurangi 4. Berapa hasilnya? 5. Tetapi karena tadi dibalik. Nah, karena tadi dibalik dan karena yang depan itu kecil, jawabannya negatif. Kalau yang depan itu besar seperti pola yang pertama ini, jawabannya positif. Tetapi kalau yang depan itu kecil dan dibalik cara ngitungnya, jawabannya negatif. Nah, itu pola yang kedua. Selanjutnya untuk yang pola ketiga. Nah, pola yang ketiga ini seperti ini. Positif dikurangi bilangan negatif. 4 ini kan positif dikurangi negatif 9. Nah, jika kurang ketemu negatif ya. Nah, kurang ketemu negatif ini caranya ya. Jika kurang ketemu negatif caranya ini. Nah, ini ya caranya. Bilangan ini kurang ketemu negatif ini berubah, polanya berubah jadi 4 ditambah 9. Nah, kurang sama negatifnya berubah jadi tambah, jadi positif tambah positif. Nah, ini ya, ini berubah. Diingat-ingat, ini pola yang ketiga. 4 tambah 9 berapa? 13. Nah, ini jelas positif semua ya, karena ini sudah berubah jadi positif sama positif. Kok bisa berubah? Emang polanya seperti itu. Negatifnya kalau bertemu dengan kurang berubah jadi tambah. Ini pola yang ketiga ya. Sekarang kita masuk pola yang keempat. Nah, pola yang keempat bagaimana? Kita lihat yuk pola yang keempat. Pola yang keempat misal seperti ini. Negatif 4 dikurangi 9. Nah, ini negatif 4 dikurangi 9. Nah, ini berbeda ya dengan atasnya. Nah, kalau seperti ini negatif 4 dikurangi 9 itu sama dengan negatif 4 ditambah negatif 9. Nah,
Negatif 4 dikurangi 9 itu sama dengan negatif 4 ditambah negatif 9. Lah kok bisa berubah? Ya emang seperti ini. Nah, emang polanya emang seperti ini. Diingat-ingat aja, kalau negatif 4 dikurangi 9 itu sama dengan negatif 4 ditambah negatif 9. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu negatif bisa diibaratkan seperti hutang ya. Semisal ada yang hutang 4. Nah, hutang 4 ya, tetapi tiba-tiba ada orang yang mau narik uang 9. Nah lalu mau tidak mau kita harus melunasinya. Gimana? Dengan mencari utang yang lain atau uang pinjaman yang lain, sehingga apa namanya? Harus nambah utang lagi atau pinjaman lagi. Nah, jadi diingat-ingat aja, kalau pola seperti ini tinggal ditambahkan aja, tetapi nanti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa ini? Negatif 3. Oh, maaf ya, salah. Negatif 13. Gitu. Ini keempat pola ini yang sering muncul dalam pengurangan bilangan bulat, gitu ya. Nah, kira-kira sudah paham? Ya, semoga semuanya paham ya. Nah, ini yang pertama. Nah, lalu untuk selanjutnya Pak T juga akan menjelaskan tambahan ya sekalian, yaitu soal campuran ya. Nah, ini soal campuran. Nah, soal campuran bilangan bulat. Contohnya ya, soal campuran bilangan bulat tuh kayak gini. Nomor 1 ada negatif 8 ditambah 7 dikurangi negatif 2. Nah, ini soal campuran. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita hitung satu-satu. Nah, kita hitung satu-satu dari depan. Nah, kalau penjumlahan sama pengurangan ini dikerjakan dari depan. Nah, contoh ya, ini kita kerjakan dulu, kita garis bawah biar enak. Negatif 8 ditambah 7. Nah, ini kemarin untuk pola yang seperti ini kan, jika negatif ditambah dengan positif, itu caranya angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang besar berapa? 8. Angka yang kecil tuh 7. Dikurangi aja, 8 kurangi 7. Berapa 8 kurangi 7? 1. Karena yang besar itu negatif, maka hasilnya negatif. Setelah itu, nah ini yang ini ya, yang ini. Nah, ini kita turunkan, yang ini kita turunkan jadi negatif kurang 2. Nah, pola yang seperti ini masih ingat apa enggak? Pola yang seperti ini. Nah, pola yang seperti ini ya. Pola yang seperti ini bagaimana tadi? Nah, kurang ketemu negatif jadi apa? Jadi tambah. Jadi ini berubah jadi negatif 1. Berubah jadi apa? Tambah. Tambah berapa? Tambah 2. Nah, lalu ini negatif bertemu atau ditambah dengan positif. Nah, gimana caranya? Caranya dikurangi. Nah, pola penjumlahan yang kemarin ya. Pola penjumlahan yang kemarin gitu. Nah, angka yang besar 2, angka yang kecil 1. 2 kurangi 1, 1. Nah, 1 ya. Karena angka yang besar itu 2 dan 2 itu positif, maka jawabannya positif 1. Jadi ini jawabannya 1. Oke. Gimana? Sudah paham belum? Kalau belum, lagi ya, satu lagi. Nah, satu lagi untuk soal campuran bilangan bulat. Ini yang nomor 2 ya. Nah,
Lagi ya, contohnya di sini angkanya yang agak besar. Oke, 12 ditambah negatif 24 lalu dikurangi negatif 3. Nah, ini sama ya, kita mengerjakannya dari depan. Kalau penjumlahan dalam satu operasi hitung itu ada penjumlahan sama pengurangan, kita mengerjakannya cukup dari depan saja. Nah, 12 ditambah negatif 4 ya, ini negatif 4. Nah, ini kita kerjakan dulu yang kita garis bawahi. Nah, ini ada 12 ditambah negatif 24. Positif ditambah negatif. Caranya bagaimana? Caranya kemarin pola penjumlahan bilangan positif ditambah negatif, yaitu angka yang besar kurangi angka yang kecil. Angka yang besar berapa? 24 kurangi 12, hasilnya 12. Nah, karena yang besar itu adalah angka negatif. Nah, ini kan 24 kan negatif ya, dan ini angka yang besar, maka jawabannya ini negatif. Gitu. Selanjutnya ini kita turunkan ya. Nah, ini kita turunkan. Kurang negatif 3. Nah, ini kurang ketemu negatif, polanya bagaimana? Nah, sama seperti tadi ya polanya ya. Kurang ketemu negatif. Nah, kurang ketemu negatif itu berubah jadi apa? Tambah. Nah, berubah jadi tambah. Nah, jadi ini negatif. Negatif 12 ditambah berapa ini bilangannya? Jadi positif ya, karena ini sudah jadi tambah. Nah, tinggal kita jumlahkan aja negatif. Nah, negatif ya ditambah positif. Caranya bagaimana? Caranya angka yang besar kurangi angka yang kecil. Angka yang besar ini kan 12 ya. Angka yang besar 12, maka 12 kurangi 3 berapa jawabannya? 9. Karena yang besar itu adalah angka negatif, maka jawabannya negatif. Seperti itu. Mudah kan? Nah, nanti walaupun angkanya nanti sangat ada soal yang angkanya yang besar, entah itu puluhan, ratusan, ribuan. Nah, konsepnya itu sama. Nah, coba diingat-ingat saja untuk pola-polanya, baik penjumlahan, pengurangan. Nanti habis ini ada perkalian dan pembagian seperti itu. Nah, untuk kali ini itu saja yang dapat Pak Tri sampaikan. Silahkan nanti dipelajari, diulang-ulang jika anak-anak belum paham. Seperti itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.